ada outline yang akan membantu aku untuk menjelaskan materi POS. Jadi di pertemuan satu itu kita akan belajar tentang konsep dasar dan peran official statistik, kemudian juga sejarah perkembangan dari official statistik itu sendiri. Pertama tentang definisi statistik sendiri. Jadi definisi statistik itu kalau secara sempit dia itu kumpulan angka-angka ya yang memiliki makna. Kalau secara luas, statistik itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, memvisualisasikan dan menginterpretasikan suatu data. Kemudian kita ke definisi official statistik. Jadi official statistik itu adalah statistik yang diproduksi secara ketat oleh lembaga statistik atau lembaga pemerintahan. Terus dari official statistik in three question untuk mendeclare setiap aspek dalam definisi itu dengan pertanyaan what, who, and how. Kalau dari what sendiri, apa sih official statistik? Inilah dia statistik terkait dengan ekonomi, sosial, lingkungan, demografi gitu yang terstandarisasi dan memiliki metodologi. Who, siapa yang membuat? Yang membuat itu adalah wajib lembaga pemerintahan atau lembaga statistik resmi. Terus how. Jadi dalam pembuatannya itu harus mengikuti prinsip-prinsip yang dikeluarkan oleh UNF POS itu. Upgrade akun dana aku berhasil. Oke. Ada 3 kriteria official statistik. Yang pertama itu standar berkualitas, yang kedua itu lembaga yang merilis itu wajib dari lembaga statistik resmi atau lembaga pemerintahan. Yang ketiga ini aksesibel, jadi harus bisa diakses oleh banyak pengguna, entah itu dalam negaranya, subnasional, regional maupun internasional gitu. Lalu membedakan antara official statistik dan non-official statistik. Yang pertama kalau official statistik itu pasti sudah tersertifikasi. Kemudian biasanya official statistik itu punya logo. Terus yang ketiga, kalau kita compare dengan non-official statistik itu diproduksi oleh bukan benar-benar kayak kantor statistik nasionalnya gitu, which is dia itu dibuat oleh statistik sektoral. Jadi yang pertama itu early statistical activities, konteks sejarahnya. Jadi sebenarnya dari zaman dulu itu udah melakukan suatu kegiatan pengumpulan data, tapi karena dulu zamannya orang perang, jadi pengumpulan datanya itu diorientasikan untuk mendata keperluan militer sama tanah, terus juga terkait dengan pajak. Contohnya adalah di negara Mesir. Jadi Mesir itu melakukan pengumpulan data terkait dengan pajak sama pembangunan piramida. Terus kalau Cina, dia itu tentang militer sama ekonomi. Kalau Statistik dalam masa negara bangsa. Nah, ini itu dimulai dari abad ke-17 sampai 18. Yang membedakan adalah di sini dia itu bahasa Latin itu artinya status. Udah lebih menyeluruh gitu, gak cuma terkait dengan ini aja tentang pajak sama militer. Jadi lebih ke waduh kondisi negara aku tuh sekarang statusnya gimana. Nah, terus dalam abad ini itu tuh muncul istilah namanya political arithmetic yang dicetuskan oleh John Ground, di mana dia tuh membuat suatu statistik bernama Birth of Mortality. William Petty, dia itu ya sama sih tentang perhitungan, tentang kematian dan tentang penduduk itu di London. Lah dia itu udah mengenal namanya ilmu demografi. Tahap yang ketiga itu lahirnya lembaga statistik nasional. Terus data-data ini udah diorientasikan untuk pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Nah, contohnya negara-negara yang pada saat zaman itu mulai membentuk lembaganya sendiri adalah dari Prancis. Sebenarnya Bureau gitu ya tulisannya, tapi bacanya kan Biro ya. Bureau of Statistiknya Prancis. Kalau Inggris itu namanya General Administration. Apa sih? General Register Office. Ini tadi yang aku sebutin. Jadi pemerintah menggunakan statistik ini untuk yang pertama perencanaan ekonomi, yang kedua perumusan undang-undang, terus yang ketiga pengalokasian anggaran, dan yang keempat evaluasi tentang pembangunan nasional. Contohnya data kemiskinan, misalkan kita mau mengumpulkan data kemiskinan ini dipakai untuk misalkan model program bansos. Terus berkembanglah lagi dengan adanya internasionalisasi dan standarisasi. Alat untuk diplomasi, ingat ya. Jadi habis sambil gocek. Next. Oke, PPT yang kedua itu tentang prinsip-prinsip dasar official statistik di PBB.
Terus sekarang kita akan membahas tentang 10 UN Fundamental Principle of Official Statistics. Yang pertama itu adalah relevancy, impartiality, sama equal access. Terus yang kedua itu adalah professional standard, scientific principle, and professional ethic. Yang ketiga itu accountability and transparency. Yang keempat prevention of misuse. Yang kelima itu tentang source of official statistic. Yang keenam itu tentang pokoknya tentang kerahasiaan yang ketujuh tentang legislation. Yang kedelapan itu national coordination benar. Yang kesembilan itu tentang international standard, use of international standard. Yang kesepuluh itu international corporation. Kita bahas satu persatu ya. Nomor satu tentang relevance, impartiality, and equal access. Jadi relevansi ya relevansi gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan, bermanfaat. Kemudian kalau ada pertanyaan penting itu kita bisa memberikan kebutuhan datanya. Terus impartiality itu artinya ketidakberpihakan. Jadi dia netral, dia tidak boleh ada intervensi dari lembaga lain, bisa independen dalam pelaksanaannya. Terus equal access ya itu jadi semua orang punya hak yang sama untuk mengakses data yang dipublikasikan. Terus yang kedua professional standard, scientific principle, dan professional ethics. Jadi dalam menghasilkan suatu data yang akurat, badan statistik itu perlu mempertimbangkan standar profesional yang ketat, terus juga tentang menggunakan prinsip ilmiah dan juga menggunakan etika profesional. Terus accountability and transparency, jadi akuntabel dan transparan gitu ya artinya. Jadi akuntabel kan bisa dipertanggungjawabkan. Terus transparansi itu juga transparan, jadi terbuka gitu ke responden, maksudnya ke pemakai data ya, ke user gitu. Maksudnya adalah dalam mempublikasikan interpretasi data kita itu perlu menggunakan sumber, metodologi, dan prosedur statistik yang terstandar supaya akuntabel dan transparan begitu. Terus prevention of misuse itu maksudnya kita mencegah penyalahgunaan. Jadi BPS dan Badan Statistik itu memiliki hak untuk membenarkan atau menindaklanjuti terkait dengan kesalahan interpretasi data dan penyalahgunaan data statistik. Terus confidentiality itu artinya kerahasiaan. Jadi data-data yang diambil dari responden untuk dilakukan kompilasi statistik itu perlu dirasakan dengan baik ya, jadi dijaga itu datanya. Terus legislasi itu maksudnya hukum, peraturan itu perlu dipublikasikan. Terus national coordination, jadi antara badan statistik dengan KLDI itu perlu adanya koordinasi untuk menjaga konsistensi dan efisiensi kualitas dari data statistik. Terus use of international standard, jadi kita menggunakan standar internasional. Terus international cooperation, jadi dalam pelaksanaannya selain kita menjaga hubungan yang ada di internal, kita juga perlu untuk menjalin hubungan keluar dengan regional maupun internasional. Lembaga statistik yang khusus untuk please jangan kayak gitu. Nah kayak ini khusus untuk bidang-bidang tertentu aja kayak gitu. Misalkan ILO, WHO. Oh ternyata di sini nggak terlalu ngaruh ya flashnya. Ini udah malam ya, mohon maaf kalau pencahayaannya nggak sebagus tadi. Ya kita ke